Halo semuanya, pada video kali ini kami akan memperkenalkan salah satu software yang sering digunakan dalam bidang arsitektur dan konstruksi, yaitu Autodesk Revit. Revit ini merupakan software berbasis Building Information Modeling atau BIM yang dimana semua elemen saling terhubung. Jadi ketika kita mengubah satu bagian lain otomatis ikut berubah. Di sini kami menggunakan Revit tahun 2026, dimana jika menggunakan Revit berbeda, kemungkinan ada beberapa fitur yang berbeda karena pada setiap tahunnya itu akan ada update dari aplikasi Revit ini. Kemudian di sini ada dua bagian, ada Models dan juga Families. Pada bagian Families ini terdapat beberapa komponen yang berdiri sendiri atau yang sudah dibuat dan sudah dimodeling lalu disimpan, atau tepatnya sebagai tempat untuk membuat template seperti membuat jendela, pintu, lemari, meja, kursi, atau lain-lainnya. Berikutnya ada Models. Pada bagian Models ini kita akan membuat modeling sebuah objek atau sebuah bangunan. Di sini kita klik New, kita pilih template filenya. Di sini banyak template. Kita pilih yang bagian architectural template. Kita klik OK. Tunggu sebentar. Ini adalah tampilan dari architectural template. Di sini kita akan bahas panel properties, tab arsitektur, tab struktur, tab insert, tab missing insight, dan juga panel project browser. Pertama, pada panel properties, panel ini adalah tempat untuk melihat dan mengubah parameter dari objek yang sedang kita pilih. Di sini ada view scale, dapat kita ubah, kemudian ada display model, normal, half tone, do not display, ada detail level juga, coarse, medium, and fine. Yang lebih detail ada part visibility, ada show original, show paths, dan show group. Kemudian masih banyak detail lainnya dari properties ini yang dapat kita edit, dapat kita ubah. Contohnya di sini kita klik wall. Ketika kita klik wall, maka pada properties ini akan menampilkan pengaturan detail objek dari wall. Contohnya lagi, ketika kita klik window juga akan menjelaskan pengaturan detail objek tentang window. Nah, makanya panel ini sangat penting karena semua pengaturan detail objek ada pada bagian properties ketika klik yang kita butuhkan. Bagian bawah di sini ada view scale, ada detail level juga. Kemudian di sini ada view. View ini ketika kita melihat bagian 3D atau 3 dimensi. Contohnya di sini pada level 1. Kami punya desain yang masih belum selesai. Sebenarnya ini rumah 2 lantai tapi masih terlihat masih 1 lantai. Kira-kira seperti ini bentuk rumahnya, rumah sederhana saja. Kita lihat view-nya, wireframe seperti ini. Ketika kita bentuk hidden line seperti ini, ketika shaded seperti ini, bentuk consistent color, habis itu tekstur, dan realistiknya lebih realistis saja bentukannya. Seperti inilah bentukannya. Kita klik level 1 lagi. Berikutnya kita pada tab arsitektur. Pada tab arsitektur ini digunakan untuk membuat elemen-elemen arsitektur bangunan. Kita klik wall. Pada wall ini digunakan untuk membuat dinding bangunan baik itu eksterior maupun interior. Kita bisa klik. Sini ada berbagai pilihan. Ada basic wall, ada curtain wall, ada stacked wall. Sini kita bisa edit type juga, kita mengubah dinding yang eksterior ini menjadi interior, foundation, atau lain-lainnya. Kemudian kita contohnya membuat dinding, kita pilih generic di basic wall, bisa edit type. Sini bisa edit, kita bisa mengubah materialnya sendiri sesuai keinginan kita. Kita bisa buat di sini create new material untuk menambahkan material. Dan kita bisa cari materialnya di sini, banyak sekali materialnya, bisa untuk lantai juga dan lain-lainnya. Bisa searching. Nah, contohnya di sini kita dapat juga mengubah ukuran dari dinding ini. Kita coba membuat dinding. Selanjutnya kita bisa lihat 3 dimensinya langsung. Kira-kira seperti ini dinding yang barusan kita buat. Mana? Ini adalah dinding dari generic yang kita buat barusan. Kemudian kita pindah pada tab door, di
dimana untuk menambahkan pintu pada dinding yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa pintu, di sini hanya single flush. Kita jika mau membuat yang lain bisa kita pilih di family. Saya edit lagi, pilih ini, kita masukkan flashnya. Jika ingin bentuk yang lain silakan buat dulu di family. Inilah bentuk pintu yang kita masukkan. Kita pilih lagi, kita pilih window. Pada bagian window di sini terdapat berbagai bentuk. Ada fixed, ada window casement double, ada window double hug. Kita pilih yang window casement double. Kita bisa edit tab juga. Di sini weight-nya mau berapa, height-nya mau berapa, yang lainnya mau berapa gitu. Bisa atur sendiri. Kita masukkan jendelanya, kemudian kita lihat 3D. Kira-kira seperti ini jendela kita masukkan. Sepertinya ini akan kita geser dulu. Kita geser ke bawah, ke kanan, ke bawah. Oke, kira-kira seperti ini jendela yang window casement double yang kita masukkan. Pada bangunan ini kita menggunakan jendela yang window double hug. Selanjutnya pada tab komponen. Pada tab komponen ini berisi elemen tambahan seperti furniture, equipment, dan lainnya. Di sini ada seperti meja dan lain-lainnya. Ada furniture lain. Berikutnya ini ada kolom. Kolom ini digunakan untuk membuat kolom arsitektural tentunya. Berikutnya di sini ada kolom, ada roof. Ada roof ini untuk membuat atap bangunan. Pada bagian roof ini terdapat berbagai jenis, ada 4x point, 4x face, dan lainnya. Ada ceiling digunakan untuk membuat plafon, dan juga ada floor digunakan untuk membuat lantai bangunan. Di sini kita pilih floor untuk arsitektural. Kita pilih floor. Sebelumnya kita udah pernah bikin floor sendiri, material sendiri maksudnya. Sini kita pilih, kita coba untuk membuat lantai. Kita tinggal tarik dan klik saja. Kita klik OK. 3D. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira bentuk dari lantai yang sudah kita buat. Berikutnya kita pindah lagi, ada ke curtain system. Curtain system ini sistem dinding kaca besar yang biasanya digunakan pada gedung modern. Ada curtain grid digunakan untuk membagi curtain system. Berikutnya ada mullion, yaitu elemen rangka pada curtain wall. Ada railing digunakan untuk membuat pagar atau pegangan pada tangga atau balkon. Ada ramp digunakan untuk membuat jalur landai, biasanya untuk akses difabel seperti di rumah sakit. Selanjutnya ada stair untuk membuat tangga. Di sini juga ada model text digunakan untuk membuat teks 3D pada model. Ada model line untuk membuat garis 3D. Kemudian ada model group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Di sini juga ada room untuk digunakan untuk mendefinisikan ruang dalam bangunan. Kemudian ada room separator digunakan untuk membatasi area ruang tanpa dinding, dan juga ada tag room digunakan untuk memberi label pada bangunan. Ada grid juga sebenarnya untuk memudahkan kita membuat desain. Selanjutnya struktur digunakan untuk membuat elemen struktur bangunan. Kita klik beam digunakan untuk membuat struktur balok. Sini bentuknya. Kita bisa edit lagi di properties. Ada wall. Di sini wall yang digunakan adalah wall struktural yang berfungsi sebagai penahan beban. Berbeda dengan wall yang ada di arsitektur tadi. Berikutnya ada kolom. Digunakan untuk kolom struktur untuk menopang bangunan. Ada floor sebagai pelat lantai struktur. Ada truss sebagai struktur rangka batang, biasanya digunakan untuk atap.
ada brace sebagai elemen pengaku untuk memperkuat struktur, dan ada beam system, yaitu kumpulan balok yang tersusun secara otomatis. Ada connection digunakan untuk membuat sambungan antar elemen struktur. Ada connection automation, membuat sambungan struktur yang secara otomatisnya. Berikutnya ada isolated foundation, fondasi setempat untuk menopang kolom. Di sini ada wall, structural wall juga, dan yang berfungsi sebagai elemen struktur. Ada berikutnya itu ada slab. Slab ini digunakan sebagai plat lantai atau atap dalam struktur. Selanjutnya ada rebar, digunakan untuk menambahkan tulangan pada beton. Ada area ini digunakan untuk mendefinisikan area analisis struktur. Ada pad, digunakan untuk menentukan jalur distribusi beban. Ada fabric area, yaitu area tulangan berupa wire mesh. Ada fabric sheet, fabric sheet ini berupa lembaran tulangan yang siap untuk dipakai. Ada cover sebagai jarak pelindung antara tulangan dan permukaan beton. Dan yang terakhir ada rebar coupler sebagai penghubung antar batang tulangan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan fitur insert yang biasanya digunakan untuk memasukkan atau menautkan file eksternal ke dalam halaman kita. Yang pertama itu ada manage link. Biasanya digunakan untuk mengelola semua file yang sudah ada di link, bisa unload, reload, atau hapus link. Selanjutnya ada link refit yang biasanya digunakan untuk menambahkan model refit lain sebagai referensi ke halaman yang mau kita buat. Nah, selanjutnya itu ada link IFC, link CAD, dan link topografi. Biasanya tuh menambahin file dari eksternal ke dalam halaman kita, bisa topografi atau untuk referensi gambar. Selanjutnya itu ada DWF markup. Biasanya digunakan untuk import review project dari file yang berisi komentar yang berguna untuk merevisi gambar kerja kita. Selanjutnya itu ada decal. Ini bisa digunakan untuk menempelkan gambar atau foto pada permukaan 3D. Selanjutnya ada point cloud. Ini digunakan untuk mengimpor hasil scan 3D bangunan. Selanjutnya ada coordination model. Digunakan untuk mengimpor model koordinasi dari software lain untuk deteksi benturan antar disiplin. Selanjutnya ada link PDF dan link image. Ini tuh kita tuh bisa menautkan PDF atau gambar sebagai referensi, entah untuk background, desain, atau tekstur. Selanjutnya itu ada import CAD, import GBXML, import PDF, dan import image. Ini juga digunakan untuk masukin link eksternal ke dalam halaman yang mau kita buat, bisa juga referensi atau family. Selanjutnya itu ada load family. Ini digunakan untuk memasukkan family standar Revit, misal pintu, jendela, furnitur, atau lampu. Nah, selanjutnya ada load Autodesk family. Ini untuk ambil family default dari library-nya Autodesk. Selanjutnya ada load as group. Ini digunakan untuk masukin grup yang udah dibuat di project lain. Contohnya kayak kamar tidur atau area interior. Selanjutnya itu kita punya mazing and site. Ini tuh digunain untuk ngebuat konsep masa atau site. Nah, yang pertama itu ada show mass from and floor. Dia punya 4 pilihan. Nah, ini tuh digunain untuk menampilkan bentuk masa yang udah dibuat sama lantainya juga. Nah, misal ada in place mass. Ini tuh untuk ngebuat masa langsung di project. Bisa digunakan untuk bentuk bangunan atau kayak bentuk bangunan unik atau bentuk-bentuk yang non-standar. Selanjutnya itu ada place mask. Itu digunakan untuk menempelkan masa yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya itu ada curtain system. Ini tuh untuk ngebuat curtain wall otomatis pada permukaan masa. Contohnya bisa buat fasad gitu-gitu. Nah, selanjutnya ada roof, wall, floor, and topo solid. Ini tuh untuk menghubungkan elemen bangunan pada permukaan masa. Nah, selanjutnya ini ada topo solid. Topo solidnya ini bisa kita buat sendiri atau import dari gambar. Misal kalau kita mau buat sendiri,
floor lantai 1. Nah, misal kita mau buat topo solid sendiri from scratch, kita bisa pilih kita mau topo solidnya seperti apa. Kita pakai grassland. Ini bentuk topo solid grassland dalam 3D. Nah, selanjutnya ada juga side component. Dia juga punya banyak jenis. Di sini aku pakai Japanese maple, misal. Ini bentuk 3D-nya. Ini sudah aku aplikasikan ke desain rumah jenis pohon Japanese maple. Nah, selanjutnya juga parkir komponen. Ini ada ukuran-ukuran standar yang sudah tersedia, atau bisa kita edit type sendiri. Nih, dari length-nya, width-nya, PL dan PW-nya. Selanjutnya kita punya project browser. Project browser ini untuk kita bisa ngelihat bentuk denah per lantai secara detail. Misalnya ada lantai 1, ini lantai 2, terus juga bentuk side-nya. Nah, untuk ceiling plans-nya juga lantai 1, lantai 2. Ini ada 3D views yang tadi. Selanjutnya ada elevation, kita bisa lihat dari east, north, south, and west. Nah, di sini kita juga punya family yang bisa kita lihat langsung di sini, jadi nggak usah ngelihat atau nyari satu-satu lagi fitur-fiturnya. Misal di sini kita punya Windows. Nah, di sini tuh langsung kelihatan kita tuh punya 3 jenis jendela bawaan dari aplikasi, yaitu ada fixed atau window casement double atau double hung. Di sini juga ada langsung ukuran-ukuran. Misal kita lihat yang casement double. Nah, di sini kita bisa langsung lihat model casement double itu seperti apa. Nah, ini juga berlaku untuk semua family yang ada di sini. Sekian, terima kasih.